Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Valencia Maria, selaku General Manager Hardware Clothing, mengucapkan terima kasih mewakili segenap divisi yang ada atas ketersediaan dan kehadiran saudara sekalian, segenap tim divisi pemasaran, untuk bergabung pada virtual meeting yang kami adakan, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim yang terlibat, sehingga virtual meeting ini dapat terselenggara sesuai dengan rencana yang telah kami tetapkan. Sebelumnya, saya berharap saudara sekalian dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, sehingga kita dapat mengikuti dan menyelesaikan setiap pembahasan yang akan kita lakukan pada virtual meeting kali ini. Saya rasa seluruh partisipan sudah bergabung, maka mari kita mulai rapat pada pagi hari ini. Tujuan dari penyelenggaraan virtual meeting kali ini adalah untuk melakukan pembahasan tentang upgrade struktur organisasi yang akan kita lakukan pada divisi pemasaran. Untuk mengatur kegiatan-kegiatan dengan baik, harus menentukan komposisi struktur organisasinya. Divisi marketing atau divisi pemasaran merupakan divisi ujung tombak suatu perusahaan, sebab tugas divisi ini adalah memasarkan semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan jika produk yang mereka hasilkan bisa laku di pasaran. Dan sebagai salah satu fungsi pokok dalam perusahaan, divisi pemasaran atau divisi marketing dipegang oleh seorang manajer pemasaran yang kebanyakan bertanggung jawab pada direktur perusahaan. Manajer pemasaran membawahi sejumlah individu yang dikelompokkan ke dalam dua subbagian. Yang pertama adalah bagian perencanaan, pemasaran, dan yang kedua adalah pelayanan staf penunjang dan subbagian penjualan umum. Dalam menyusun organisasi pemasaran, kita perlu mempertimbangkan beberapa determinan yang penting, yaitu seperti objektif, falsafah, sikap terhadap pemasaran, jenis dan jumlah produk, dan sifat persaingan. Misalnya, contoh pada perusahaan besar di mana jenis dan jumlah produknya banyak dan kemungkinan untuk jenis produk tertentu membutuhkan cara atau kegiatan pemasaran yang insentif, maka dibentuklah subbagian pemasaran produk tersebut yang dipilih oleh product manager. Sedangkan sifat persaingan juga dapat mempengaruhi organisasi pemasaran, yaitu bila terdapat persaingan yang tajam dalam memasarkan produk perusahaan, maka dalam bagian pemasaran, perusahaan perlu dibentuk subbagian advertensi dan promosi. Organisasi pemasaran dapat berorientasi pada fungsi, produk, atau pasar. Organisasi pemasaran atau divisi pemasaran yang berorientasi pada fungsi menekankan ada 4 fungsi khusus, yaitu yang pertama organisasi pemasaran yang berorientasi pada produk, dilandasi pada kerumitan dan perbedaan produk yang dihasilkan atau heterogen sangat besar, dan masing-masing produk tersebut membutuhkan usaha pengkoordinasian seluruh aspek program pemasaran. Yang kedua adalah organisasi pemasaran yang berorientasi pada pasar, didasarkan pada lokasi konsumen atau pelanggan berjauhan, sedangkan perusahaan bercenderung untuk mendekati lokasi konsumen. Di lain pihak, karena perbedaan segmen terutama
terlihat pada tingkah laku konsumennya. Berikut saya paparkan tentang garis besar gambaran struktur yang akan terbentuk. Yang pertama, Departemen Pemasaran atau Divisi Pemasaran 1. Atasan langsung Direktur. 2. Penanggung jawab Manajer Pemasaran. Yang ketiga, tugas utama tanggung jawab merencanakan dan mengevaluasi penjualan, merencanakan dan mengevaluasi program promosi dan pemasaran. Kemudian memelihara hubungan baik dengan pelanggan, menginformasikan desain, kualitas, dan harga produk pesaing serta perkembangannya. Kemudian menetapkan diskon dan kondisi harga, menetapkan status distributor, dan juga mengkoordinasikan proses penjualan dan pemasaran serta pengiriman produk. Kemudian memasarkan produk meliputi menjamin kerjasama dengan pelanggan, mengkontrol proses penjualan surat jalan, nota, barang, diskon, pengiriman. Dan kemudian Departemen Pemasaran 3, tugas dan tanggung jawab meliputi mengunjungi dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan distributor, meliputi membuat laporan penjualan secara periodik, melayani kebutuhan informasi tentang produk, harga, dan kondisi yang berlaku pada calon pelanggan. Kemudian juga membuat data perkembangan pemasaran dan penjualan, membuat schedule atau jadwal dan perencanaan kiriman, dan sesuai dengan planning yang sudah kita agendakan, bahwa di awal tahun kita akan mengadakan kolaborasi dengan desainer Mukley. Proyek ini sudah berjalan kurang lebih 70% dan saya selaku General Manager mempercayakan kepada divisi pemasaran atau divisi marketing untuk memegang kendali penuh mengenai strategi marketing seperti apa yang akan kita gunakan untuk menunjang kesuksesan proyek kolaborasi dengan Mukley. Saya percaya divisi pemasaran di sini dengan orang-orang yang hebat dan kompeten, sehingga saya sangat menaruh harapan besar untuk kesuksesan proyek ini melalui divisi pemasaran. Dan perlu saya sampaikan bahwa ada sedikit kendala kecil pada proyek ini, bahwa terjadi sedikit kesalahpahaman pada saat mengurus hak cipta. Tapi saya percaya bahwa saudara sekalian segenap tim divisi pemasaran adalah tim yang solid dan bisa diandalkan, sehingga masalah seperti ini bisa dapat kita sikapi dan kita lewati bersama-sama dengan bijak, dan proyek ini dapat berhasil sesuai target yang kita harapkan, dan produk kolaborasi yang akan kita keluarkan dapat mendapatkan respon dan antusias yang tinggi dari konsumen. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang sudah kita diskusikan bersama pada virtual meeting kali ini membuahkan hasil yang baik. Struktur organisasi divisi pemasaran yang baru dapat bekerja lebih memuaskan. Proyek kolaborasi yang akan kita jalankan dapat menjadi produk yang diterima baik oleh konsumen, dan juga konflik atau hambatan yang kita hadapi pada proyek ini juga bisa kita selesaikan dan kita lewati dengan baik. Dengan tim yang solid ini, saya percaya proyek besar ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Terima kasih atas ketersediaan saudara sekalian mengikuti rapat kali ini sampai selesai. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan fokus untuk mencapai target yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.